Mungkin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu pada subuh, Musola Nurul Hidayah Abdan Sakwara Citra semalam. Musola Nurul Hidayah Komplek TNI AD Bekang Cibarusah Asri, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah, baik puji qadim ala qadim, udus ala qadim, qadim ala udus, udus ala udus, seluruhnya milik Allah, hak Allah. Hanya Allah lah yang pantas untuk dipuji oleh seluruh makhluknya. Allah yang maha terpuji, yang selalu melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat panjang umur, masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang fana, yang bersifat sementara, untuk menambah amal kebaikan, menambah amal soleh, menambah amal ibadah, buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat, juga nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sangat amat berharga, nilainya lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga nikmat diberikan tambahan ilmu yang manfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah dengan sababiah berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, pada pagi hari ini kita dapat kembali duduk berkumpul bersama-sama di majlis yang mulia ini, semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat mensiarkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita. Semoga kita semua yang hadir mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tambahan ilmu yang disertai hidayah yang barokah, dan dijadikan orang-orang yang istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga manakala ajal datang merenggut nyawa kita, semoga kita nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam, ihsan, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia dan cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaat ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas baginda kita yang mulia tercinta. Sekaligus kita bermohon kepada Allah, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, kita doakan semoga oleh Allah segera diberikan kesembuhan dari sakitnya, disehatkan kembali seperti sedia kala, sehingga dapat beraktivitas menjalankan ibadah kepada Allah. Semoga diberi kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Salatan tazuru biha al-habib Muhammad Rizik Syihab. Salatan tazuru biha al-habib Muhammad Rizik Syihab wa man ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma
sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang termaktub di dalam kitab suci Al-Qur'an yang memerintahkan kepada kita agar kita selalu berusaha, berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk tetap menjaga, memelihara, mempertahankan keimanan kita, keislaman kita, keihsanan kita, termasuk menjaga segala amal soleh, segala amal kebaikan, segala amal ibadah yang kita kerjakan, agar kelak manakala ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita datang merenggut nyawa kita, kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Beberapa ayat tersebut diantaranya yang pertama terdapat dalam Al-Quran surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran, juz yang keempat, ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati atau meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, masih dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran juz 3 ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi, yang sah, yang akan diterima oleh Allah yaitu agama Islam. Maka di ayat 102 kita oleh Allah dipesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena di ayat 19-nya Allah menegaskan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi, yang sah, yang akan diterima oleh Allah agama Islam. Kemudian yang ketiga kita lihat masih di surah ketiga Ali Imran juz 3 ayat 85. Ini lebih jelas lagi. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Waman, dan barang siapa ya betagi, yang mencari ghairul islami, akan selain Islam, dinan dalam agamanya. Maksudnya barang siapa yang mencari atau yang menganut agama selain agama Islam, maksudnya begitu. Kata Allah falai yuqbala, itu paknya pak jawab, lannya itu lan harfu nasbin, lan huruf yang fungsinya menasobkan terhadap fi'il mudhari yang ada di hadapannya,
yaitu lapad yuqbala. Yuqbala ini menurut ilmu sorob, ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab, ilmu alat, ilmu parabot, yuqbala ini sigohnya fi'il mudhari. Namun fi'il mudhari'nya mabni majhul. Dumma awaluhu, huruf pertamanya didomahkan yu, wa putiha dan dipathahkan ma qoblal akhir, huruf sebelum yang akhir, ba. Jadi yuqbala tidak dibaca yuk, tidak dibaca yakbulu atau yakbalu, tapi yuqbala. Ini namanya fi'il mudhari mabni majhul. Menurut ilmu alat, ketika fi'il mudhari kemasukan di awal kalimat, kemasukan salah satu dari huruf nasab, kan huruf nasab dalam kitab Al-Jurmiyah jumlahnya ada 10, di antaranya lan. Jadi palan yuqbala itu lannya lan harfu nasbin, huruf yang menasabkan, amil yang menasabkan. Maka asalnya yuqbalu, oleh karena dinasabkan oleh lan, maka akhir kalimat dipathahkan jadi yuqbala, pala yuqbala. Nah, ini lannya mengandung makna nafyul istiqbal. Lan nafyul istiqbal artinya menafikan untuk masa ke depan selamanya. Jadi selamanya. Pala yuqbala artinya maka sekali-kali tidak akan diterima. Selamanya tidak akan diterima oleh Allah. Minhu, dari orang tersebut yang mencari, yang menganut agama selain agama Islam. Kata Allah, pala yuqbala, maka sekali-kali selamanya tidak akan diterima agamanya darinya. Jadi jelas dalam ayat ini Allah tidak akan menerima agama kecuali nanti yang akan diterima oleh Allah di alam akhirat, di hari kiamat, hanyalah agama Islam. Maka oleh karenanya di ujung ayat Allah menegaskan wa huwa fil akhirati minal khosirin. Dan dia, yaitu orang yang mencari atau yang menganut agama selain agama Islam, kata Allah, fil akhirati, nanti di alam akhirat, wa huwa fil akhirati minal khosirin, termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Maka beruntunglah kita, seyogianya kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan hidayah yang mahal kepada kita, hidayah Islam. Walaupun kita belum pernah berjumpa, bertemu dengan Rasulullah yang membawa agama Islam, oleh karena kita tidak hidup satu zaman, tidak hidup satu kurun, tidak hidup satu masa dengan beliau. Namun alhamdulillah, dengan barokah Allah memberikan hidayah, menganugerahkan hidayah kepada kita, agama Islam yang dibawa oleh beliau sampai kepada kita, bahkan sampai detik ini kita pegang, kita anut, bahkan ajarannya kita amalkan. Ini nikmat besar yang patut kita syukuri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam ayat tersebut dengan sangat amat jelas Allah menegaskan bahwa di akhirat nanti Allah hanya akan menerima agama Islam. Sedangkan agama-agama yang lain oleh Allah tidak akan diterima. Maka oleh itu kita wajib menjaga keislaman kita sampai akhir hayat. Kita wajib menjaga, memelihara, mempertahankan keislaman kita, keimanan kita. Jangan sampai keislaman kita, keimanan kita dirusak oleh kita sendiri
dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dengan melakukan perbuatan-perbuatan munkarat, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dengan melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, dengan melakukan kejoliman-kejoliman yang dilarang oleh Allah. Karena apabila kita banyak melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan munkarat, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, banyak melakukan kejoliman-kejoliman, terlepas dari apakah kita melakukan kejoliman terhadap diri sendiri dan ataupun terhadap orang lain, maka itu semuanya akan dapat merusak keislaman kita, akan dapat merusak keimanan kita. Dikhawatirkan manakala ajal datang merenggut nyawa kita, keislaman kita, keimanan kita sudah rusak. Bahkan di saat kita menghembuskan napas kita yang terakhir, dalam keadaan sudah tidak beragama Islam lagi. Nauzubillah min dzalik. Salah satu di antara perbuatan yang dapat merusak keislaman kita adalah tarikus sholat, meninggalkan kewajiban sholat. Itu bisa merusak keislaman kita. Allah tidak akan menjaga, Allah tidak akan memelihara keislaman seseorang apabila ia berani meninggalkan sholat. Sehingga ada sebuah hadis yang mengatakan as-salatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama. Paman aqamaha, maka barang siapa yang mendirikan sholat, yaitu sholat fardu 5 waktu termasuk di dalamnya sholat Jumat yang hukumnya wajib, maka sungguh aqamaddin, ia telah mendirikan agamanya. Gitu. Insya Allah dengan menjaga kewajiban sholat yang telah diwajibkan, yang telah dipardukan oleh Allah, insya Allah keislaman kita akan terjaga dan akan sampai terbawa mati. Tapi kalau kita selama hidup di alam dunia meninggalkan kewajiban sholat, begitu datang ajal, khawatir sudah tidak beragama Islam lagi. Menurut keterangan di dalam kitab Tambihul Ghafilin, buah karya Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah, seorang ulama besar yang bernama Syekh Nasr bin Ibrahim As-Samarqandi, diterangkan bahwa orang Islam dalam hal meninggalkan kewajiban sholat secara global, secara universal, secara integral, itu terbagi ke dalam 2 golongan. Golongan pertama, ada orang-orang Islam yang berani meninggalkan sholat itu hanya karena malas, hanya karena memperturutkan hawa nafsunya, hanya karena memperturutkan atau mengikuti ajakan godaan syaitan, sehingga malas mengerjakan sholat. Namun ia tetap di hatinya mengakui bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Di hatinya tetap mengakui, membenarkan bahwa sholat 5 waktu termasuk sholat Jumat hukumnya wajib, tapi ia berani meninggalkannya. Nah, menurut jumhur ulama, orang yang seperti ini tetap dihukumi sebagai orang Islam, namun ia akan menerima siksaan berat di akhirat akibat meninggalkan kewajiban sholat. Ia akan dibakar oleh Allah di dalam neraka Sakor. Ketika dibakar di dalam neraka Sakor, ditanya oleh malaikat, ma salakakum fi Sakor, apa yang menyebabkan kamu dibakar di dalam neraka Sakor? Nanti mereka akan menjawab, kalau mereka menjawab, lam naku minal musallin, dulu kami ketika hidup tidak termasuk dari golongan orang-orang yang mendirikan sholat. Artinya dulu ketika kami hidup dalam dunia suka meninggalkan sholat. Nah, orang yang seperti ini tetap dihukumi sebagai orang Islam, dan kewajiban orang yang hidup terhadap yang meninggal tetap dilakukan.
memandikan jenazahnya, mengkafani jenazahnya, menyolatkan jenazahnya, dan menguburkan jenazahnya. Karena dia hatinya tetap mengakui, membenarkan bahwa sholat 5 waktu wajib. Jadi hatinya tidak ingkar terhadap kewajiban sholat, cuma dia malas aja. Nah, dia tetap dihukumi sebagai Islam, namun dia akan menerima akibat dari perbuatannya meninggalkan sholat, akan dibakar di neraka. Golongan yang kedua, ada orang-orang Islam yang meninggalkan sholat bukan hanya karena malas, bukan hanya karena memperturutkan hawa nafsu, bahkan di hatinya dia menentang terhadap kewajiban sholat, ingkar terhadap kewajiban sholat 5 waktu, termasuk sholat Jumat yang telah diwajibkan oleh Allah. Dia ingkari, dia tentang, bahkan dia berani meremehkan sholat, bahkan menghina orang-orang yang sholat, bahkan membenci orang-orang yang suka sholat. Nah, orang yang seperti ini menurut para ulama ahli fikih, jumhur ulama fuqaha, manakala dia mati, sebelum mati dia diperintahkan untuk bertaubat dan mengkodok sholatnya yang ditinggalkan selama hidupnya. Apabila dia tidak mau bertaubat, tetap menentang, maka itu dihukum pancung, dipancung sampai mati, dan dia matinya sebagai orang kafir, bukan sebagai orang Islam lagi. Nah, oleh karena matinya sebagai orang kafir, dihukumi sebagai orang kafir, maka 4 perkara kewajiban orang Islam yang masih hidup tidak diberlakukan kepadanya, haram dilakukan, seperti memandikan jenazahnya haram, mensolatkannya haram, gitu kan, mengkafaninya haram, mensolatkannya haram, menguburkannya haram. Terus jenazahnya kemanain? Alungkeun berekeun ka buaya, dari dahar buaya. Karena orang Islam yang meninggalkan sholat dan hatinya ingkar, menentang terhadap kewajiban sholat, itu lebih hina daripada binatang yang sangat hina yang bernama babi. Kan ada tuh dalam kitab Safinatun Najah, binatang-binatang yang dimuliakan, yang tidak dimuliakan, yang tidak dihormati oleh agama, ada 6. Yang ke-6 itu babi. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat. Coba, orang yang meninggalkan sholat dan hatinya ingkar terhadap kewajiban sholat, itu ditempatkan di nomor urut pertama, sementara babi di nomor urut 6. Itu maknanya berarti orang yang meninggalkan sholat dan hatinya ingkar terhadap kewajiban sholat, itu artinya dia lebih hina daripada makhluk yang bernama babi. Ceritanya, ada sekelompok beberapa binatang lagi pada kumpul nih, mereka ngerumpik ngobrol. Pertama, kambing ngomong, alhamdulillah saya oleh Allah dijadikan kambing, tubuh saya, daging saya bermanfaat, banyak orang-orang Islam makan daging saya di sate, terutama kalau Idul Adha, tanggal 10 haji, 11, 12, 13 haji, mereka pada nyari saya untuk disembelih, dagingnya saya dibikin sate, dimakan oleh mereka dalam acara akikah dan sebagainya. Alhamdulillah, berarti tubuh saya bermanfaat untuk orang-orang yang ahli ibadah. Terus dijawab oleh kerbau, mendingan saya, kamu mah kecil, saya mah gede, gitu, gede badannya, banyak dagingnya, saya lebih bermanfaat daripada kamu. Kemudian dijawab oleh anjing, iya juga bisa digunakan untuk bajak sawah, gitu kan, bermanfaat untuk petani. Apalagi kemudian anjing juga nggak mau kalah ngomong, saya bermanfaat oleh manusia, dijaga untuk
menjaga keamanan rumah, perusahaan, dan sebagainya. Saya masih bermanfaat. Kata babi, saya juga masih bermanfaat. Masih bermanfaat, kata babi, dibanding orang Islam gak sholat katanya. Tuh, ternyata orang Islam yang meninggalkan sholat dan hatinya ingkar terhadap kewajiban, ternyata lebih hina daripada babi. Dan memang nanti menurut keterangan di dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi, itu orang-orang yang meninggalkan sholat, terlepas dari apakah dia hatinya mengakui terhadap kewajiban sholat, apalagi hatinya mengingkari, menentang terhadap kewajiban sholat, itu nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dari kuburannya, dirubah bentuknya oleh Allah menjadi bentuk babi. Lihat keterangannya di Al-Quran surah An-Naba ayat 18 yang berbunyi yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari itu, hari kiamat, ditiup sangkala, maka kamu akan datang berkelompok-kelompok. Ayat ini, isi ayat ini, maksud ayat ini pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'ad bin Jabal. Langsung beliau bertanya kepada baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, terangkanlah kepadaku apa yang dimaksud dari ayat yang berbunyi yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja, yang artinya pada hari itu, hari kiamat, ditiup sangkala dan kamu akan datang berkelompok-kelompok. Ketika Mu'ad bin Jabal menanyakan tentang maksud dari ayat tersebut, Rasulullah meneteskan air mata, menangis, sedih sepertinya. Seraya beliau bersabda, ya Mu'ad sa'altani an amrin azim. Sambil menangis beliau bersabda demikian, wahai Mu'ad, engkau telah menanyakan kepadaku perkara yang sangat besar. Tuhsaru ummati alasnai asarosin pan. Nanti di hari kiamat umatku akan dibangkitkan dalam 12 kelompok. 12 kelompok ini keadaannya berbeda-beda. Di antara 12 kelompok tersebut ada kelompok manusia yang berkepala babi. Mereka itulah yang ketika hidup di alam dunia meninggalkan sholat. Nggak percaya silakan aja nanti buktiin. Al-Quran nggak mungkin bohong. Karena Al-Quran firman Allah, wahyu Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu salah satu di antara perkara yang dapat merusak keislaman kita, yang dapat melenyapkan keislaman kita, yang dapat membuat keislaman kita lepas dari diri kita, adalah meninggalkan kewajiban sholat. Maka Rasulullah bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Sebuah bangunan kalau tiangnya ambruk, maka bangunan ikut hancur runtuh, dan seluruh perabotan yang ada di dalam bangunan tersebut ikut rusak karena bangunannya ambruk gara-gara tiangnya ambruk. Nah, sholat ini tiang agama. Kalau sholatnya ambruk, ditinggalkan, otomatis keislaman kita hancur, rusak. Makanya Rasulullah menjelang wafat, beliau wasiat kepada umatnya, ummati, 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 as-shalah, as-shalah, as-shalah. Umatku, 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 jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat.
Yuk kita sholat sebelum kita disolatkan. Yuk kita sholat di belakang imam sebelum akhirnya nanti satu saat kita akan disolatkan di depan imam, manakala kita sudah menjadi jenazah, sudah menjadi mayit, pasti kita akan disolatkan di depan imam. Dan itu pasti akan datang kepada kita, cepat atau lambat, mau tidak mau, setuju tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap. Apabila ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita datang, kita nggak bisa menolak. Dimanapun kita berada pasti mati. Nah, sebelum kematian datang, yuk kita sholat sebelum kita disolatkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya untuk menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita, menjaga keisanan kita adalah cara yang paling efektif dan efisien adalah dengan cara bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, terutama sholat yang 5 waktu, termasuk di dalamnya sholat Jumat, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena apabila perintah-perintah Allah kita tinggalkan, sementara larangan-larangan Allah kita labrak, kita lakukan, itu dapat merusak keimanan kita, dapat merusak keislaman kita. Makanya di awal ayat Allah memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, karena Allah sayang kepada orang-orang beriman. Kemudian setelah itu Allah perintahkan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepadanya. Komitmen konsisten untuk tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di ujung ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Artinya jagalah keislaman kamu dengan cara bertakwa kepada Allah. Dengan bertakwa kepada Allah dijamin keislaman kita, keimanan kita akan terjaga sampai terbawa mati. Akhirnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Di akhirat minal muflihin, termasuk dari orang-orang yang beruntung, dijadikan ahli sorga. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, sekarang kan sudah akhir zaman. Rasulullah bersabda, ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wala nabiyya ba'di. Aku nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah ke alam dunia, dan kalian umat yang terakhir yang hidup di akhir zaman. Dan sekali-kali tidak ada nabi lagi sesudahku. Artinya Allah tidak akan mengutus seorang nabi pun, seorang rasul pun setelah Allah mengutus nabi akhir zaman yang menjadi penutup para nabi dan para rasul, yaitu nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir zaman ini akan banjir berbagai macam paham-paham sesat, aliran-aliran sesat, dan ini termasuk bagian daripada tanda-tanda akhir zaman, ciri-ciri akan terjadinya kiamat. Dulu zaman Nabi Nuh terjadi banjir bandang berupa air. Sekarang terjadi banjir bandang berupa paham-paham sesat menyesatkan. Di antaranya ada paham yang sangat sesat menyesatkan. Paham ini bisa merusak akidah Islam kita. Paham ini bisa merusak keimanan kita. Paham ini bisa merusak keislaman kita. Bahkan paham ini dapat menyebabkan kita menjadi kufur, menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Paham ini adalah paham merupakan produknya orang-orang Yahudi. Paham ini adalah paham merupakan produknya orang-orang komunis. Paham apa itu? Paham liberal. Nah, paham liberal. Jadi paham liberal ini paham yang sangat sesat dan menyesatkan, yang dapat menjerumuskan kita kepada kekufuran dan kemurtadan, yang dapat merusak keimanan dan keislaman kita. Maka waspadalah terhadap paham liberal, di mana paham liberal ini mempunyai 4 tirus.
Tolong diperhatikan, paham liberal ini mempunyai 4 virus yang dapat merongrong merusak akidah kita, yang dapat merongrong merusak keimanan dan keislaman kita. Adapun 4 virus yang dimiliki oleh paham liberal, pertama namanya virus relativisme, yang kedua virus skeptisisme, yang ketiga virus agnostisisme, yang keempat virus ateisme. Apa itu virus relativisme? Apa itu virus skeptisisme? Apa itu virus agnostisisme? Dan apa itu virus ateisme? Virus relativisme itu paham yang meyakini bahwasanya tidak ada kebenaran mutlak. Jadi mereka menolak kebenaran. Menurut paham mereka nggak ada kebenaran mutlak. Nah, apabila kita terkena, kita sebagai orang beriman, sebagai orang Islam terkena virus relativisme ini, maka secara otomatis kita akan terjangkit penyakit yang sangat membahayakan kita, yang disebut penyakit pluralisme. Apa itu pluralisme? Pluralisme itu suatu pemahaman yang meyakini bahwa semua agama benar. Hindu benar, Buddha benar, Konghucu benar, penyembah dinamisme benar, animisme benar, aliran kepercayaan benar. Semua agama diyakini benar. Padahal sudah jelas tadi di Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 3 ayat 19, Allah sudah menegaskan inna dina indallahil Islam. Nah, kalau kita sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, hati kita mengakui terhadap paham pluralisme, meyakini bahwa semua agama benar, berarti kita sudah terkena virus relativisme. Berarti kita sudah terjangkit penyakit pluralisme. Berarti kita sudah terkena paham liberal. Nah, itu bisa merusak keislaman kita. Kalau kita dalam hati meyakini semua agama benar. Karena keyakinan kita ini bertolak belakang dengan firman Allah. Gitu. Nah. Kemudian yang kedua virus apa tadi? Ingat nggak? Tuh kan? Ayo. Virus apa tadi yang kedua? Pluralis. Itu penyakitnya, nama penyakitnya. Tuh. Segini teh enggak ngantuk kajinya ya. Segini teh mata melek. Jaga, enggak merem. Ternyata enggak ketangkep. Apalagi kalau ngantuk ngajinya, udah lewat. Yang kedua namanya virus skeptisisme. Apa itu virus skeptisisme? Yaitu paham yang meragukan semua kebenaran. Jadi semua kebenaran diragukan. Dia enggak percaya adanya kebenaran, enggak percaya bahwa Islam itu agama yang benar, enggak percaya bahwa Allah mengutus para rasul, enggak percaya Allah mengutus para nabi, enggak percaya terhadap kebenaran Al-Quran. Semua kebenaran dia ragukan. Nah, kalau kita sebagai orang Islam terkena virus yang namanya virus skeptisisme, maka kita otomatis akan terjangkit penyakit sekularisme. Apa itu sekularisme? Apa? Sekularisme itu suatu pemahaman yang meyakini bahwa agama harus dipisah dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kehidupan bernegara nggak usah pakai agama. Agama musnahkan saja. Ujung-ujung nanti kita dibikin negara komunis, bahaya ini. Kira-kira bisa dipahami nggak nih? Saya ngomong begitu, sisme begitu. Ini saya jarang ngomong begini saya ini. Ini tiba-tiba ilmunya datang aja ini.
Tiba-tiba ilmunya datang sendiri ilmunya ini. Ada yang nganterin barusan tuh, ada yang bisik-bisik. Nah, itu virus yang kedua, virus skeptisisme. Yang terkena virus skeptisisme akan terjangkit penyakit sekularisme. Padahal Allah menurunkan agama melalui para nabi dan para rasul itu untuk kemaslahatan kehidupan umat manusia di alam dunia. Karena dengan agama hidup akan teratur. Dengan agama hidup akan terarah. Dengan agama kita akan dapat mampu mengetahui mana yang batil, mana yang hak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita jalankan, mana yang harus kita jauhi, itu dengan agama. Karena agama itu petunjuk dari Allah. Allah itu al-haq, yang maha hak, yang maha benar. Nah, yang ketiga virus apa, masih ingat? Nah, segini teh masih di dalam majlis ya, belum nyampe rumah udah lupa ya. Apalagi udah nyampe rumah udah hilang semua itu. Yang pokoknya ingetnya ujungnya aja sisme begitu ya. Yang ketiga virus agnostisisme. Apa itu virus agnostisisme? Virus agnostisisme itu yaitu paham yang tidak mengetahui kebenaran. Jadi dia nggak mau tahu yang namanya kebenaran. Jadi dia buta terhadap kebenaran. Artinya dia punya hatinya mati, tidak memahami, tidak mampu memahami kebenaran yang datangnya dari Allah. Mereka punya matanya buta, tidak digunakan untuk melihat kebenaran-kebenaran yang datangnya dari Allah, yang disampaikan oleh para rasulnya. Mereka punya telinganya tuli, tidak digunakan untuk mendengarkan suara-suara kebenaran yang disampaikan oleh para rasul, oleh para nabi. Mereka sama sekali tidak mengetahui kebenaran. Jadi nanti mereka hidupnya seperti binatang, bebas, nggak mau pakai aturan. Pokoknya pengen apapun dilaksanakan, yang penting tujuan tercapai, menghalalkan segala macam cara. Pengen perempuan, udah dimanapun dia sikat terus, nggak ada istilah nikah. Ini kan bahaya. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang liberal, yang dalam Al-Quran sudah disinggung oleh Allah. Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ajanul la yasma'una biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum ajanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Sungguh benar-benar Allah telah menjadikan untuk isi neraka jahanam, untuk bahan bakar api neraka jahanam adalah kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hatinya mati, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk memahami kebenaran-kebenaran yang datangnya dari Allah, yang disampaikan para rasulnya. Mereka punya matanya buta, tidak digunakan untuk melihat kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh para rasul yang bersumber dari Allah. Mereka punya telinganya tuli, budeg, bolot, tidak digunakan untuk mendengarkan suara-suara kebenaran yang datang dari Allah melalui para rasulnya. Kata Allah, mereka yang seperti ini kal an'am, hidupnya bagaikan binatang. Binatang punya hati, binatang punya mata, binatang punya telinga, tapi mereka nggak bisa memahami kebenaran, nggak bisa membedakan mana coklat mana tai ayam, nggak bisa. Nah, balhum adol, kata Allah, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang, lebih hina daripada binatang ternak. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata Allah, wa ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi orang-orang yang lalai nanti oleh Allah disediakan neraka jahanam. Ini ayatnya. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu virus yang ketiga, agnostisisme. Nah, kalau kita terkena virus agnostisisme, maka secara otomatis kita akan terjangkit penyakit yang namanya penyakit materialisme.
Apa itu materialisme? Suatu pemahaman yang meyakini bahwa segala sesuatu harus diukur dengan materi, dengan benda. Kebenaran diukur dengan materi. Itu patokannya materi, maka dia kejar terus materi. Dia cari benda, cari materi, cari kekayaan, tapi tidak mau mencari kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Makanya hidupnya seperti binatang, menghalalkan segala macam cara, yang penting tujuan tercapai. Itulah paham liberal. Awas, di Indonesia udah banyak orang-orang yang paham liberal. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Kita jangan sampai terpengaruh dengan paham liberal ini. Bahaya, bisa merusak keimanan kita, bisa merusak keislaman kita, bisa merusak akidah kita. Yang terakhir, yang keempat, virus, masih ingat? Ateisme. Ini mah populer ya, populer, sering kita dengar ateisme ya. Ateisme itu yaitu suatu paham yang menolak kebenaran, menolak kebenaran. Jadi udah, agama kan membawa kebenaran, ditolak. Jadi anti agama, anti Tuhan kan Allah al-haq, yang maha hak, yang maha benar. Firman Allah ditolak, nggak ada Tuhan. Anti Tuhan, anti agama, hidupnya seperti binatang. Lihat binatang beragama nggak? Kita punya ayam di rumah, coba tanya, ayam kita beragama nggak? Agamanya apa? Enggak. Seperti binatang hidupnya nanti, menghalalkan segala macam cara. Padahal kita bukan binatang, kita manusia butuh agama yang datangnya dari Allah yang maha benar, supaya kehidupan kita teratur, terarah, menjadi baik, selamat, bahagia dunia akhirat. Nah, kalau kita umpama terkena virus ateisme, maka secara otomatis kita akan terjangkit penyakit yang namanya penyakit rasionalisme. Apa itu rasionalisme? Suatu pemahaman yang meyakini bahwa segala sesuatu diukur dengan akal. Jadi nanti dia akan mempertuhankan akal. Akal dijadikan segala-galanya buat dia. Terus main logika, terus main akal-akalan terus. Nah, kalau menurut akalnya benar, dia katakan benar. Kalau menurut akalnya salah, walaupun benar, dia katakan salah. Akal dijadikan patokan, dijadikan ukuran. Ini kan bahaya. Padahal kita tahu, kullu ma siwallah bahwa makhluk. Segala sesuatu selain Allah, termasuk akal, itu makhluk ciptaan Allah. Akal ciptaan Allah, nafsu ciptaan Allah, manusia ciptaan, seluruhnya selain Allah itu makhluk ciptaan Allah. Yang namanya makhluk pasti punya keterbatasan, punya kekurangan, tidak ada yang sempurna, termasuk akal. Sehebat apapun kecerdasan akal manusia, secerdas apapun inteligensi manusia, IQ manusia, tetap akal itu makhluk pasti punya kelemahan, punya keterbatasan, punya kekurangan. Makanya akal ada kalanya benar, ada kalanya salah. Kadang-kadang menurut akal benar, belum tentu menurut Allah dan Rasulnya benar. Nah, maka patokan kebenaran bukan akal, walaupun akal bisa mendukung terhadap sesuatu untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi patokan kebenaran datanya dari Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, ini paham liberal. Ini wajib kita jauhi. Jangan sampai kita menganut paham liberal. Sekarang musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan umat Islam, mereka sedang giat-giatnya menggembor-gemborkan, mempropagandakan paham liberal. Kalau sekarang dikenal dengan program moderasi agama. Agama mau dimodernkan. Nah, itu bahaya, hati-hati. Masuk surga dengan ucapan la ilaha illallah. Emangnya film Barbie apa? Emangnya Aladin apa? Ini kan melecehkan hadis Nabi, bisa murtad itu. Ini paham liberal, hati-hati. Siapapun dia, walaupun dia seorang buya, seorang kiai, seorang ulama besar, seorang profesor, tetap berarti pahamnya liberal, hati-hati. Berbahaya.
Itu kan hadis Nabi. Masa hadis Nabi ditentang? Lah menentang hadis Nabi? Emang dia siapa? Apakah dia sudah merasa lebih baik daripada Nabi? Apakah dia sudah merasa lebih pintar daripada Nabi? Dia siapa? Dia kan umatnya Nabi. Kok nabinya ditentang? Kok hadisnya dilecehkan? Itu kan hadis. Hadisnya terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis nomor ke-3116. Hadisnya berbunyi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya, akhir ucapannya, yakni di saat ia menghembuskan napasnya yang terakhir, di saat ia melepaskan napas yang terakhir, ketika sakaratul maut, melepaskan napas yang terakhir, meninggal dunia, ketika akan meninggal dunia, dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, ia akan masuk surga. Ini ditentang hadis ini oleh paham yang liberal. Bahaya ini. Nah, hati-hati. Sekarang banyak. Jadi kita jangan lihat kiainya, jangan lihat profesornya, tapi lihat pemahamannya, pemahaman apa ini. Nah, lihat pemahamannya. Kalau kiai mah banyak, profesor banyak, abadeg. Nah, tapi yang benar sedikit. Kalau pada pinter banyak, orang pinter banyak. Tapi buat apa kalau pinternya pinter kebelinger? Pinter enggak benar. Buat apa kalau pinternya pinter menyesatkan umat? Seharusnya orang pinter membimbing pada umat, menyelamatkan umat, bukan menyesatkan umat. Kira-kira yang saya sampaikan bisa dipahami nggak nih? Ini saya ceramah di YouTube ini, nyebar kemana-mana ini, sedunia nyebar ini. Iya, harus sebar. Kebenaran disampaikan, nggak usah takut dengan kebenaran. Walil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak, yang benar, walaupun pahit, walaupun resikonya berat. Nah, tetap amar ma'ruf nahi munkar harus tegakkan. Demikian, dan saya ngomong seperti ini bukan di sini doang, di mana-mana saya ngomong seperti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dalam taklim yang mulia ini semoga oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Dan semoga dengan ilmu yang barokah ini, keimanan kita, ketakwaan kita semakin bertambah baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian akhirnya mari kita tutup taklim kita pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya.